warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita telah mendengar dari rekan kita Kinanti mengenai pengertian self-esteem menurut para ahli, dan low self-esteem. Nah, sekarang saya di sini, Hasri Mariam, akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua mengenai pengertian healthy self-esteem. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di PowerPoint tersebut, pengertian healthy self-esteem adalah perasaan di mana seseorang sadar bahwa dirinya berharga, selalu memberikan motivasi pada diri sendiri, dan tentu akan menerima diri sendiri. Nah, healthy self-esteem berkaitan dengan bagaimana orang menilai dirinya sendiri. Healthy self-esteem membantu diri sendiri untuk lebih berkembang menjadi lebih baik, dan ada keseimbangan dalam hidupnya. Mereka mengetahui value yang mereka miliki, but they also recognize their weakness, atau mereka juga menyadari kelemahan yang mereka punya. Nah, ada perbedaan antara seseorang memiliki self-esteem yang baik dengan seseorang yang memiliki self-esteem yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Nah, orang yang memiliki self-esteem yang terlalu rendah, dia cenderung minder. Sementara itu, orang yang memiliki self-esteem yang terlalu tinggi, dia bisa saja cenderung narsis. Nah, self-esteem ini berkaitan dengan keseimbangan dalam kehidupan. Jadi ada keseimbangan antara dia menyadari kelebihan yang dia miliki, namun dia juga mengetahui kekurangan yang ada. Nah, saya pernah membaca buku yang berkaitan dengan kehidupan, dan itu sangat menarik sekali, namanya Filosofi Teras. Nah, dalam buku tersebut diberitahukan bahwa dalam kehidupan ini ada dua hal, yaitu hal yang dapat dikendalikan dan hal yang tidak dapat dikendalikan. Kita mungkin tidak bisa menentukan kita mau berwarna kulit apa, hidup di ras bagaimana, hidup di suku apa. Namun ada beberapa hal yang dapat kita kendalikan, seperti semangat hidup, optimisme, dan berbagai hal yang lainnya. Usaha dan kerja keras itu bisa kita usahakan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, begitulah dengan orang yang memiliki healthy self-esteem. Mereka tidak terpaku dengan apa yang tidak dapat mereka kendalikan, namun mereka terpaku atau mereka mengoptimalkan hal-hal apa yang bisa mereka kendalikan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pembentuk self-esteem. Nah, ada beberapa faktor yang membentuk self-esteem pada diri manusia. Yang pertama itu adalah usia. Menurut penelitian, usia 20 tahun mengakibatkan orang yang memiliki kenaikan akan self-esteem. Sementara itu 30 tahun self-esteem mereka cenderung mendatar. Usia 50-60 tahun cenderung meningkat. Namun pada usia 70 tahun self-esteem mereka cenderung menurun. Kemudian jenis kelamin. Dalam penelitian juga disebutkan bahwa pria memiliki harga diri atau self-esteem yang lebih tinggi dari wanita. Mungkin ada berbagai faktor, namun hal tersebut tidak dapat kita jadikan sebagai acuan. Kemudian keluarga. Nah, dalam keluarga ini merupakan instansi atau hal yang paling dekat atau hal pertama dalam kehidupan manusia. Jadi dia itu adalah hal yang paling dekat atau lingkungan terdekat bagi perkembangan diri seseorang. Maka dari itu keluarga sangatlah berpengaruh terhadap self-esteem diri manusia tersebut. Kemudian kondisi fisik. Orang yang memiliki kondisi fisik yang cenderung lebih baik, mereka cenderung juga memiliki self-esteem yang lebih tinggi juga. Terkadang beberapa kekurangan yang orang memiliki itu mengakibatkan self-esteem mereka cenderung berkurang. Misalnya bentuk kulit ataupun bentuk badan, apakah dia gemuk atau kurus, terlalu kurus. Nah, biasanya itu juga mempengaruhi self-esteem yang mereka punya. Kemudian tingkat pendidikan. Menurut penelitian juga, tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi self-esteem yang mereka miliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan, hal itu juga dapat berpengaruh dengan semakin meningkatnya self-esteem yang mereka punya. Kemudian penghasilan. Orang yang memiliki penghasilan atau pekerjaan permanen dan penghasilan yang cenderung tetap memiliki self-esteem yang cenderung lebih tinggi juga. Mungkin banyak dari kalian atau orang-orang di sana yang mengatakan bahwa PNS jauh lebih baik. Ya, karena itu ada sebuah karena dalam hal tersebut ada jaminan akan penghasilan maupun pekerjaan yang mereka punya ke depannya. Kemudian teman dekat. Ada orang yang bilang bahwa
jika kita ingin mengenali seseorang, kita lihat 5 atau 10 teman terdekatnya. Lingkungan pertemanan itu sangat mempengaruhi perkembangan seseorang. Jika Anda berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, mungkin Anda akan terkena bau parfumnya. Namun jika Anda berteman dengan seorang pandai besi, mungkin Anda akan terkena bara apinya. Lingkungan pertemanan akan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Kemudian kompetensi. Sebagian dari kita pasti akan lebih percaya diri dengan hal yang kita kuasai. Misalnya si A, dia lebih percaya diri jika dia dapat bernyanyi, namun dia kurang percaya diri dalam menghitung. Ataupun si B yang misalnya dia mungkin lebih percaya diri jika dia berbicara di depan kelas, namun dia kurang menguasai jika dia dan misalnya si B, mungkin si B akan lebih percaya diri jika dia bekerja di balik layar daripada untuk tampil di depan publik. Nah, semua orang memiliki kompetensinya masing-masing. Tinggal bagaimana seseorang itu dapat menyadari hal yang dapat mereka kuasai dan menjadikannya sebagai pemicu self-esteem yang lebih baik. Kemudian dukungan sosial dan emosional. Hal ini juga sangat berpengaruh bagaimana lingkungan pembawaan diri seseorang maupun sifat ataupun kepribadian seseorang. Kemudian kekuasaan juga berpengaruh terhadap self-esteem dan kemudian kebajikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek dalam self-esteem. Nah, aspek dalam self-esteem sendiri dibagi menjadi 3, yaitu perasaan terhadap diri sendiri, perasaan terhadap hidup, dan perasaan terhadap orang lain. Yang pertama adalah perasaan terhadap diri sendiri. Orang yang memiliki self-esteem yang baik, dia dapat menerima kekurangan dan kelebihan yang dia miliki. Dia tidak terpaku atau dia tidak terpaku terhadap kekurangan yang ada, dan dia lebih mengoptimalkan terhadap kelebihan yang dia miliki. Dia tahu bahwa dia memiliki value atau dia itu berharga di dunia ini, dan dia memiliki peran tersendiri terhadap dunia. Kemudian perasaan terhadap hidup. Orang yang memiliki self-esteem yang baik cenderung realistik. Dia mengetahui ada hal-hal yang dapat dia kendalikan dan ada hal-hal yang tidak dapat dia kendalikan. Dia cenderung akan menggapai cita-citanya sesuai dengan hal yang menurutnya realistis dan sebagainya. Kemudian perasaan terhadap orang lain. Orang yang memiliki self-esteem yang baik, dia akan cenderung memiliki tingkat toleransi yang juga tinggi. Dia akan menghargai orang lain dan dia tidak akan memandang sebelah mata terhadap orang tersebut. Dia yakin bahwa setiap orang memiliki value atau setiap orang itu berharga dan memiliki perannya masing-masing. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai self-esteem. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita, Meli Urfa Ramdhani. Kepada Meli Urfa Ramdhani dipersilakan.